Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Demikian juga buat saudara-saudara kami yang mengikuti dengan siaran live streaming. Kita akan memulai ibadah kita, namun sebelumnya kita saat teduh, kita berdoa sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari PGJ nomor 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Rumahnya berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya.
Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepadamu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan saya. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Taurat Tuhan yang tertulis dari Injil Matius 6 ayatnya yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk dikuatkan melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan kampunan dosa-dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Batuku dan pertahananku, Yesus kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku.
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini tertulis dalam Pengkhotbah 3, dimulai dari ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Marilah kita membacanya secara bergantian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dengan segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Kita sama-sama. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar paduan suara Immanuel. Marilah kita mendengar warta jemaat untuk minggu ini.
Sutoyo. Minggu 30 Juli 2023 di ibadah jam 11 WIB telah dilaksanakan pelantikan Panitia Jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo. Nama-nama Panitia Jubileum HKBP Sutoyo terlampir. Kelima, pertangyangan sektor. Kamis 10 Agustus 2023, gereja kita akan melaksanakan pertangyangan di 1. Sektor Warung Gudik. Tuan rumah pertangyangan tersebut keluarga Nyonya Marbun Boru Tambunan, Jalan Sutomo 2 nomor 20, RT 5 RW 6, masuk jam 19.30 WIB. Kedua, sektor Kapung Baru. Tuan rumah pertangyangan tersebut keluarga L. Marbun Boru Manalu, Jalan Perjuangan nomor 1, RT 14 RW 5, masuk jam 19.30 WIB. Ketiga, sektor UKI. Tuan rumah pertangyangan tersebut keluarga M. Sitinjak Boru Manihuruk, Jalan Cawang 3, nomor 29 RT 4 RW 11, masuk jam 11.30 WIB. Jumat 11 Agustus 2023, pertangyangan di sektor Cipayung Ciracas. Tuan rumah pertangyangan tersebut keluarga di Tambunan Boru Simajuntak, Jalan Raya Centek nomor 3B RT 6 RW 2, masuk jam 19.30 WIB. 6. Sinode Distrik dan Rapat Pendeta. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan melaksanakan Sinode Distrik pada hari Rabu sampai dengan Kamis 9 sampai 10 Agustus 2023 bertempat Green Forest Hotel Bogor. Peserta pendeta resort, utusan Sintua, utusan Ruas. Kedua, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan melaksanakan rapat pendeta distrik pada hari Kamis sampai dengan Jumat 10 sampai 11 Agustus 2023, tempat Green Forest Hotel Bogor. Peserta semua pendeta. Ketujuh, kebaktian bulanan Paduan Suara Grace HKBP Sutoyo. Sabtu 12 Agustus 2023, Paduan Suara Grace HKBP Sutoyo akan melaksanakan kebaktian bulanan bertempat di rumah keluarga Mawardi Simangunsong, Boru Sirait, Jalan Dahlan Ujung, Harjamukti, Cimanggis, Depok. Dihimbau kepada seluruh anggota Paduan Suara Grace supaya hadir dalam kebaktian bulanan tersebut. Kedelapan, pemberian penghargaan. Sabtu 12 Agustus 2023, jam 16.30 WIB, Dewan Diakonia HKBP Sutoyo melalui seksi pendidikan akan melaksanakan penyerahan piagam penghargaan kepada anak-anak HKBP Sutoyo yang berprestasi bertempat di gereja HKBP Sutoyo. Diawali dengan ibadah singkat bersama dengan orang tua. Data yang belum lengkap seperti nama orang tua, nomor registrasi supaya dilengkapi. Nama-nama siswa berprestasi terlampir. Kesembilan, pensiun Sintua atau Purna Bakti. Minggu 13 Agustus 2023, di ibadah jam 11 WIB, gereja kita akan melaksanakan pensiun Sintua atau Purna Bakti kepada Sintua Dolson Hasoloan Panggabean dari sektor Gang 45 sesuai aturan peraturan HKBP, pensiun di umur 65 tahun. Di setiap ibadah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop yang akan diserahkan kepada keluarga Sintua Hasoloan Panggabean, Boru Munte, sebagai tanda terima kasih kita selama melayani di HKBP Sutoyo. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. Setelah selesai ibadah, akan dilanjutkan dengan ramah tamah di lantai 2
serbaguna yang dihadiri perhalado 2 orang perwakilan setiap sektor, kategorial, dan paduan suara. 10. Partisipasi jemaat untuk pembangunan. Dihimbau kepada semua sektor untuk melanjutkan pembagian dan pengumpulan formulir partisipasi pembangunan. 11. Pertanggangan sektor diundur. Pertanggangan sektor di minggu ketiga bulan Agustus bertepatan dengan 17 Agustus 2023, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu sektor Perdatam, Cipinang Asam, SMA Semia, Kalibata, Jati Bening diundur pelaksanaannya menjadi minggu kelima pada Kamis 31 Agustus 2023. 12. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Nyonya Sinaga Oslin Borosi Haloho, Kamis 3 Agustus 2023, tutup umur 62 tahun dari sektor Warung Gudeg. Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan. 13. Sumbangan. Diterima sumbangan dari keluarga dari Lumban Gaul, Boru Manalu, sektor Mayasari. Bunga altar Minggu 6 Agustus 2023. Ucapan syukur atas berkat Tuhan keluarga sehat. Kedua, Situa SN Sianturi Boru Manurung, sektor Pondok Bambu Pondok Kelapa, 1 unit laptop Lenovo Idealpad 1 untuk kebutuhan pelayanan di sekolah minggu. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak dan berkot yang disediakan gereja. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Kita mendengar paduan suara Grace.
Marilah kita mengumpulkan persembahan kita untuk kantong A, 1A dan 1B sambil kita bernyanyi.
Kita berdoa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom buat kita semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Matius 14 ayat 13 sampai 21. Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, siapa yang tidak mengenal cerita ini? Dari kecil kita sudah mengenal cerita ini. Tikidak Danak waktu sekolah minggu. Bahkan ada lagunya toh? Ada lagunya kan? Ada lagunya. 5 roti dan 2 ikan. Ada lagunya. Ada yang gak hafal? Atau masa kecil waktu itu ada masa kelam, nggak sekolah minggu. Saya kira kita semua melewati sekolah minggu. Pasti sekolah minggu, naposo bulung, kita lewati. Jadi lagu itu sangat familiar. Tetapi di balik kisah itu, kalau waktu kecil kita melihat diterangkan guru-guru sekolah minggu, 5 roti dan 2 ikan adalah bentuk mujizat yang dilakukan oleh Yesus karena Dia adalah Tuhan. Maka itu pengertian dasar kita. Dan banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, termasuk firman Tuhan kita pada hari ini. Tetapi dari kisah
yang diangkat Matius, bahwa tersingkap suatu hal yang sangat menarik yang buat kita imani, yang kita bisa mengerti sebagai orang-orang percaya. Dan banyak sekali diangkat novel-novel, para novelis mengangkat kisah ini, 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Kenapa roti? Karena itu tradisi orang Yahudi. Kalau di Indonesia mungkin apa? Kalau di Indonesia apa? Nasi. 5 piring nasi dan 2 ikan. Kalau goreng, ikannya goreng, sambal, itu sama saja. Tapi itu tradisi Yahudi, roti. Jadi jangan pernah bilang di sini dikatakan dan orang, akhirnya tertulis di situ di ayat terakhir, dan 5.000 dan semua orang di situ kenyang. Jangan kalian bandingkan gimana kenyang makan roti. Bandingkannya kita ngelihat konteks Yahudi. Orang Yahudi itu makan roti kenyang. Orang Yahudi makan roti kenyang. Kalau kita tidak, kan gitu. 5 roti dan 2 ikan. Dari kisah ini yang pertama yang menarik adalah, yang menjadi pesan buat kita adalah yang pertama, karunia. Sola gratia. Kenapa dikatakan karunia? Salah satu teolog, Masao Takenaka, dia menulis God is rice. God is rice. Tuhan adalah nasi. Dia ingin mengatakan bahwa dasar dari karunia yang diberikan Tuhan kepada kita adalah nasi bagi orang Asia. Makan dan minum adalah salah satu karunia yang diberikan buat kita. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, terkadang kita tidak menganggap itu karunia. Kenapa? Yang pertama, alasan pertama, karena sangat mudah mendapatkannya. Nasi goreng 1 piring berapa? Berapa? Nasi goreng 1 piring berapa? Berapa? 15.000, bisa kurang tidak? Bisa kurang juga kan? Itu kalau pakai seafood, kalau pakai hanya telur berapa? Hah? Bisa dapat 10.000? Naposo bisa buat bazar nasi goreng? Murah. Akhirnya apa? Kita tidak menganggap itu sebagai suatu karunia. Sesuatu given. Sama saja dengan matahari. Karena matahari terbit jam 6, tenggelam jam 6 sore, akhirnya kita melihat matahari itu bukan suatu sola gratia, karunia. Biasa saja. Dan kita tidak pernah mengucap syukur terhadap itu. Karena murah. Kalau makan bakso, kita berdoa atau tidak?
Kalau makan nasi berdoa kan? Kalau makan bakso berdoa atau tidak? Kalau makan gorengan harga Rp3.000 berdoa atau tidak? Tidak kan? Itulah yang tidak pernah menganggap karunia dari Tuhan. Karena murah, sepele. Terkadang kita menganggap remeh perkara-perkara kecil. Perkara besar baru kita minta ampun. Dan ini fakta. Matahari kalau di Timur Tengah itu sangat berharga sekali. Jangankan itu, kalau musim hujan, orang pekerja itu akan sangat senang dengan matahari. Karena apa? Jemur pakaian. Baru terasa pentingnya matahari. Konteks kita makanan dan minuman murah. Tetapi di Afrika orang yang penyakit busung lapar, makanan sangat penting. Sama saja kalau kita belum sakit gigi, kita merasa tidak punya gigi. Tapi ketika sudah sakit gigi, itu baru terasa kita punya gigi. Dan dalam hal ini, sesuai topik minggu kita, makanan dan minuman adalah pemberian Allah, maka jangan pernah merasa berjasa kita yang memberikan, kita usaha sendiri, sehingga kita mendapatkan makanan dan minuman. Jangan pernah mengatakan itu. Walaupun gaji kita berlipat-lipat, tetap katakan ini semua dari Tuhan. Amin. Ini semua dari Tuhan. Yang kedua, kenapa itu kita tidak menganggap makanan dan minuman itu karunia? Karena budaya kapitalis yang sudah merangrang kita. Artinya kita menjadi orang yang sangat konsumtif. Susah membedakan antara wants dan needs. Mana yang ingin, mana yang butuh. Mana yang ingin dan mana yang butuh. Tuhan memberikan kita makanan yang secukupnya. Tapi kalau wants, ntar dulu, nanti dulu. Nanti dulu. Tapi kalau makanan, yes. Tapi kalau wants, nanti dulu. Jadi jangan gara-gara wants kita tidak terpenuhi, kita lari dari Tuhan. Tetap berpikiran adalah, saya masih diberikan hidup, saya masih diberikan makanan. Dan akhirnya kita dibandingkan uang dengan makanan itu dengan uang. Ada satu gambar yang menarik, mungkin bisa ditampilkan. Kalau kalian pilih, yang mana kalian mau? Yang apel atau yang pura-pura apel? Yang mana? Hah? Yang apel atau pura-pura apel? Bohong. Yang apel atau pura-pura apel? Yang apel putih atau yang apel merah?
Maunya ibadah tata cat liturgi kita pengakuan dosa ini 2 kali maunya. Sebelum khotbah dan setelah khotbah. Budaya konsumtif inilah yang telah mencemarkan kita. Kenapa? Karena ujung-ujungnya itu ya lebih baik saya dikasih uang daripada saya dikasih makanan. Akhirnya kita menjadi susah membedakan mana yang wants, mana yang need. Mana yang keinginan, mana yang kebutuhan. Jadi kalau ada yang konseling pastoral, Amang, saya tidak percaya, saya mau beralih, tidak mau lagi percaya sama Tuhan. Kenapa tidak percaya sama Tuhan? Karena saya dipecat dari pekerjaan saya. Loh, kok langsung begitu cepatnya? Padahal dia masih makan. Orang boleh memamerkan apa? Pajero-nya, memamerkan Avanza-nya, terus kemudian memamerkan apa lagi? Mobilnya semua, Expandernya, Mercedes-nya, tetapi di ujung umur kita yang kita naiki mobil apa? Ambulans. Masih muda kita gagah-gagah kan, naik Expander, naik Pajero. Tapi sebelum meninggal kita naik apa? Ambulans. Kita punya rumah besar-besar. Ujung-ujungnya tanah kita berapa? 2 kali 1. Itu pun miring-miring di Jongjong Muse berdirinya. Jadi bedakan mana wants, mana need. Kalau kebutuhan, yakinlah dan percayalah Tuhan pasti mencukupi. Amin. Yang kedua, yang pesan dari firman Tuhan kita pada hari ini. Yang pertama tadi karunia, maka yang kedua adalah kepedulian. Bagaimanapun apa yang diberikan, yang dilakukan Yesus. Yang dilakukan Yesus adalah mengajarkan kita bahwa kita pun juga harus memberikan seperti tertulis di ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita juga berempati. Bapak, Ibu, saudara, saudari, sekalian. Kalau kita punya makanan, kita harus juga berbagi kepada yang lain. Itulah mengapa di dalam doa Bapa kami dikatakan, berikanlah kami makanan secukupnya. Ketika kita ada lebih, kiranya kita bisa memberikan kepada yang lain. Dalam bentuk apapun. Tetapi intinya adalah kita mau membangun rasa empati kita kepada sesama kita. Dalam ayat ini, inti pesan kepada kita yaitu bukan seberapa kecil yang kita miliki, tetapi seberapa besar dan intens yang kita berikan. Seberapa besar dan intens yang kita berikan. Paling tidak setiap tahun adalah yang kita berikan. Dan rasa empati inilah kemudian yang dibangun dan terbentuk adanya gereja. Adanya
gereja. Jangan kita melihat, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mungkin kalau kita saling melihat di sini sesama ruas kita kelihatannya cantik, ganteng. Tetapi dari data si pata olo doau berkunjung tu jabuni sahalak ruas, masih ada yang belum berkecukupan. Masih ada. Untuk mencari 50.000 satu hari itu susah. Jadi rasa sensitif saling memiliki antara persaudaraan sebagai suatu persekutuan HKBP Sutoyo. Mari kita peduli satu sama lain. Sarupa do, damang dot dainang, sarupa. Mangalopas sada idahan dot dua, sahalak dot dua, sarupa dangi. Iya kan? Sama kan? Yang kita masak juga di mana kita masak nasi? Di rice cooker kan? Kita masak di rice cooker, gak mungkin kita masak untuk diri kita sendiri. Hanya satu gepal beras. Dan rice cooker itu tidak bisa memasak itu. Apalagi kalau tentang makanan, janganlah pelit-pelit. Amin. Kita saling peduli dan akan terlihat bahwa apalagi di zaman Covid itu sangat terasa sekali. Sangat terasa sekali. Dan pasca Covid ini masih ada yang berdampak Covid. Makanya ada diakonia sosial di Huriata, di gereja. Supaya kita bukan hanya saling membantu yang sakit atau yang apapun itu, saling membantu. Yang kena bencana, saling membantu. Membangun empati dimulai dari kesadaran diri kita. Itulah yang diajarkan Yesus kepada kita. Dan yang ketiga, pesan dari firman Tuhan kita pada hari ini, ingat, yang ketiga adalah Tuhan memakai orang lain untuk menyalurkan berkat. Untuk menyalurkan berkat. Di ayat 20 dikatakan, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. 12 bakul penuh. Di sini yang menarik dalam firman Tuhan kita pada hari ini, kenapa diceritakan sisanya? Ini menarik. Kenapa dikasih tahu sisanya? Kenapa? Ya dihilangkan saja. Yang 12 itu gak usah ditulis, dimasukkan ke dalam Alkitab. Tapi ditulis. Ini artinya bahwa Tuhan memakai orang-orang yang tepat, yang tidak rakus. Yang tidak rakus. Salah satu musuh utama dari penyalur berkat orang bisa tidak makan dan minum adalah ketamakan. Ketamakan. Dan Yesus sangat mengkritik orang-orang seperti ini yang tamak. Artinya bisa ada sisa 12 bakul. Ketika dia memberikan kepada murid-muridnya dan kemudian murid-muridnya memberikan kepada orang banyak, berarti dia mempercayai, trust,
kepada murid-muridnya. Dan ini salah satu teori ekonomi, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Tuhan menciptakan trust. Tanpa ekonomi, tanpa trust, dia tidak akan bisa berjalan. Berkatnya sampai ke orang banyak. Artinya di konteks zaman sekarang, banyak sekali orang yang tidak ada lagi trust. Penyelundupan, penggelembungan beras, penimbunan beras, minyak goreng. Dan ini adalah ciri-ciri orang tamak. Ada yang namanya tamak di sini? Enggak ada ya. Dan ini bahaya, apalagi menyangkut kebutuhan dasar, ini bahaya. Dan salah satu dalam ekonomi itu adalah trust. Kapitalisme juga harus dibangun kalau berjalan dengan bagus, itu harus trust. Percaya yang di atas dan percaya yang di bawah. Dan jangan pernah tergelincir karena kenikmatan sesaat, yaitu uang. Lagi-lagi uang. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena kalau di dalam Alkitab, uang itu termasuk mamon. Yang sifatnya mempengaruhi. Tetapi dia tidak berdosa, dia netral, sifatnya netral. Tetapi dia bisa mempengaruhi manusianya. Itulah uang. Mamon. Bisa bagus, bisa buruk. Bisa ditampilkan satu slide lagi, satu gambar. Dan inilah mengapa ini uang Amerika. Apa tulisannya di atas one? Apa? Kelihatan tidak? In God we trust. Kenapa uang Amerika mencantumkan tulisan seperti ini, in God we trust? Artinya supaya uang ini tidak mempengaruhi dirinya, tetapi Tuhanlah yang mengatur jalannya uang ini. Sehingga salah satu tokoh ekonom dia mengatakan, yang bernama Whitney, dia mengatakan uang ini tidak boleh untuk membeli manusia untuk perbudakan. Dan uang ini tidak boleh membeli makanan untuk kepentingan individu. Dan ini akan sangat berbahaya, saudara-saudari sekalian, jikalau mental kita dalam posisi, dalam keadaan yang tamak. Salah satu ciri orang tamak adalah Judas Iskariot. Dan dia mendapatkan berapa keping perak? 30 keping perak menjual Yesus. Itu adalah salah satu ciri orang tamak. Dalam hal ini, ketika kita memakai apapun itu, memakai uang sebagai alat kapitalisme, instrumen kapitalisme yaitu uang, maka kita harus minta kebijaksanaan kepada Tuhan. Memang uang penting, tetapi bukan berarti uang yang mengatur kita.
kitalah yang mengatur uang. Dan dari 3 pesan inilah maka trust diwajibkan bagi orang-orang Kristen supaya kita bisa mempercayai satu dengan yang lainnya. Kita bisa saling membangun relasi yang baik. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih, 3 pesan inilah 5 roti dan 2 ikan. Dia bukan hanya sebatas mujizat, tetapi juga mengajarkan kita supaya kita menjadi pribadi yang tidak tunduk di dalam mamon, tetapi selalu berterima kasih, selalu peduli, dan kita pun menjadi penyalur berkat bagi yang lain. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa yang Maha Baik yang bertata dalam kerajaan surga. Firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini Tuhan, memberikan kami kekuatan, mengajarkan kami di dalam pengertian kami, sehingga kami menjadi pribadi yang mau berterima kasih kepadamu Tuhan, yang mau peduli, dan juga yang membentuk kami menjadi agen penyalur berkat. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu menguatkan kami sehingga kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, di tengah-tengah masyarakat kami, secara khusus di lingkungan gereja HKBP ini Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan yang belum dapat hadir pada hari ini Tuhan, kami percaya Engkaulah yang memberkati mereka dimanapun mereka yang berada. Begitu juga ketika mereka dalam keadaan sakit, Engkaulah yang menyembuhkan, memakai segala obat, dokter, analisa dokter Tuhan, untuk menyembuhkan mereka. Demikian juga yang hadir pada hari ini Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan di dalam setiap pergumulan yang mereka lakukan, di dalam pekerjaan ataupun di tengah-tengah pergumulan keluarga. Biarlah mereka menjadi terang Tuhan di setiap lingkungan pekerjaan dan juga di tengah-tengah masyarakat. Tambahi rejeki, berikanlah kesehatan Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
kita bangkit berdiri. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Karuniamu berat jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Atas nama Parlado HKBP Sutoyo, kami mengucapkan kepada seluruh jemaat yang hadir pada saat ibadah hari ini dan juga yang melalui streaming, kami mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua, Tuhan memberkati. Shalom. Padamu ku berserah, Yesus padamu ku berserah.
berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, pelindungku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku.